Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Utari dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UI Suskaria. Baiklah, pada pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum taklifi dan hukum wad'i dalam kajian hukum Islam. Pertama-tama yang mesti kita ketahui yaitu definisi dari hukum. Para ahli ushul mentafsirkan bahwa hukum merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu berupa tuntutan seperti perintah dan larangan ataupun sebuah pilihan. Dari definisi tersebut menyatakan bahwa yang menetapkan hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah hakim yang maha tinggi. Sehingga sumber hukum yang paling utama yaitu wahyu Allah berupa Al-Qur'an, dan sumber hukum yang kedua yaitu sunnah Rasulullah yang berupa hadis. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan siapa itu mukallaf. Mukallaf yaitu seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban untuk meninggalkan segala larangan Allah karena sudah balik, berakal, sehat dan tidak gila. Kemudian kita masuk pada inti pembahasan yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan hukum yang menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan, menuntut mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan, dan menuntut mukallaf untuk memilih antara meninggalkan atau melakukan sesuatu perbuatan. Macam-macam hukum taklifi berdasarkan isi tuntutannya yaitu ada 3. Yang pertama, hukum taklifi yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu hukum taklifi yang menghendaki mukallaf untuk meninggalkan sesuatu, seperti memakan bangkai, darah, dan daging babi. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian yang ketiga yaitu hukum taklifi yang menghendaki yang menuntut mukallaf untuk memilih antara meninggalkan atau melakukan sesuatu, contohnya seperti setelah melaksanakan sholat Jumat kita dibebaskan untuk memilih antara bertebaran di muka bumi ataupun tetap berada di dalam rumah. Dan hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-60 ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan kemudian kita masuk materi yang kedua yaitu hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i ialah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Jadi ada 3 macam hukum wad'i. Yang pertama yaitu sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga penghalang. Apa itu sebab? Sebab merupakan sesuatu yang oleh syar'i atau pembuat hukum yaitu Allah dijelaskan sebagai sebab adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Contohnya yaitu kewajiban sholat yang menjadi
yang menjadi akibat adanya kewajiban mengambil wudhu. Dan yang kedua yaitu mencuri menjadi sebab adanya hukuman potong tangan. Kemudian syarat ialah suatu yang tergantung kepada adanya hukum. Dengan tidak adanya syarat maka hukum menjadi tidak sah. Kemudian contohnya kemampuan pergi ke Baitullah merupakan syarat adanya kewajiban berhaji. Kemudian yang ketiga yaitu penghalang atau mani adalah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Penghalang hanya muncul ketika sebab dan syarat sudah tampak begitu jelas. Contohnya seorang anak yang merupakan ahli waris dari orang tuanya, namun ada beberapa anak yang tidak mendapatkan hak demikian karena adanya penghalang. Penghalang tadi bisa berupa kemudaratan si anak ataupun kematian orang tua yang disebabkan oleh sang anak. Dan alhamdulillah itulah yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.